Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang pada pelatihan otomasi industri tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Fata Adilia selaku salah satu asisten pengampu modul 1. Pada modul 1 kali ini, kita akan membuat program berupa traffic light dengan dua software, yaitu CX Programmer dan juga CX Designer. CX Programmer merupakan software yang dikembangkan oleh Omron yang memiliki fungsi untuk merancang dan mengujikan program yang telah dibuat pada ladder diagram secara dua dimensi. Kemudian, CX Designer adalah software yang juga dikembangkan oleh Omron yang memiliki fungsi untuk memvisualisasikan program yang telah dibuat pada CX Designer. Sebelum membuat programnya, kita harus membuat folder baru ya teman-teman. Tidak ada ketentuan disimpan di mana. Jadi pertama kita buka folder dengan penamaan Traffic Light modul 1. Oke. Kemudian kita pilih file CXP. Di sini kita pilih di CX1, kita cari yang CX Programmer, kemudian kita buka di bagian aplikasinya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, pada menu bar di sini, pada bagian file, kita klik, lalu kita buat new file. Pada device name di sini, kita berikan nama traffic light tanpa spasi ya teman-teman. Kemudian untuk device type-nya ini dipilih yang CP1E, lalu kita ke setting, kita pilih N20, lalu kita OK. Jadi kenapa device yang kita gunakan adalah CP1E N20? Karena PLC yang akan digunakan pada pelatihan otomasi kali ini memiliki tipe CP1E N20 yang mana memiliki 12 input dan 8 output. Lalu kita OK dan akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman semuanya. Yang pertama ada title bar, di sini akan menampilkan nama file yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada menu bar di sini. Lalu ada tools bar, alat-alat yang akan kita gunakan. Dan pada pelatihan kali ini hanya menggunakan beberapa tools saja, yaitu ada new contact dan juga new close contact untuk membuat input pada rangkaian seri. Kemudian ada new contact OR dan juga new close contact OR untuk membuat input juga tetapi pada rangkaian paralel. Selanjutnya ada new vertical untuk menghubungkan program secara vertikal. Selanjutnya ada new horizontal untuk menghubungkan program secara horizontal. Kemudian ada new coil dan juga new close coil untuk membuat output. Kemudian ada new PLC instruction untuk membuat instruksi berupa timer, counter, dan lain sebagainya. Oke, untuk mempersingkat proses pengerjaan, kita dapat menggunakan shortcut yang akan digunakan dalam proses pengisian, yaitu teman-teman bisa mengaktifkan classic input mode, sehingga kita bisa memilih tools hanya dengan mengetikkan shortcutnya saja. Seperti kita contohkan untuk new contact memiliki shortcut C. Jadi kita hanya perlu mengetikkan huruf C, nanti dia akan bisa membuka tools new contact. Begitupun juga sampai shortcut yang instruction, yaitu dengan shortcut I. Selanjutnya ada Work Online Simulator untuk mensimulasikan program yang telah dibuat, apakah sesuai dengan yang kita harapkan, dan bisa melihat apakah terdapat error yang terjadi.
Kemudian ada Start PLC Integrated Simulation, digunakan untuk mensimulasikan program secara 2 dimensi dengan mengintegrasikan dengan CX Designer. Selanjutnya ada Worksheet yang digunakan untuk membuat program dengan bahasa pemrograman yaitu ladder diagram. Untuk CXP ini diawali dengan kode atau alamat dari 0 semua ya teman-teman. Dari input yaitu dengan kode 0.00 hingga 0.12 dan outputnya dari kode 100.00 hingga 100.08. Oke, pada modul 1 kali ini kita akan membuat studi kasus menggunakan 2 traffic light yang mana akan terdiri dari 3 lampu yaitu lampu merah, lampu kuning dan juga lampu hijau yang akan menyala secara bergantian berurutan dari traffic light 1, merah, kuning, hijau, kemudian dilanjutkan dengan traffic light 2, merah, kuning, hijau dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Pada section 0, kita akan membuat tombol start menggunakan new contact dengan alamat 0.00. Kemudian kita berikan penamaan start. Kemudian kita bisa membuat tombol stop menggunakan close contact dengan alamat 0.01. Kita berikan penamaan stop lalu kita OK. Kemudian kita berikan output berupa new coil dengan alamat 1.00 dengan penamaan relay bantu. Selanjutnya kita tambahkan di bagian bawah tombol start, kita tambahkan new contact 1.00 yaitu relay bantu, kemudian kita cabangkan ke atas menggunakan new vertical atau control arrow atas. Pada tombol start ini menggunakan new contact karena sebelum tombol start ditekan belum ada aliran listrik yang mengalir sehingga harus diaktifkan supaya dapat dialiri oleh arus listrik. Kemudian tombol stop di sini menggunakan new close contact, maka aliran akan terputus karena aliran ini tidak terhubung dengan outputnya yaitu relay bantu. Untuk relay bantu di sini kegunaannya untuk penghubung dari section 0 ke section 1. Pada section 1 kita bisa memanggil dari relay bantu terlebih dahulu menggunakan new contact. Kita panggil 1.00 dengan penamaan relay bantu. Kita buatkan output berupa new coil dengan kode atau alamat 100.00 dengan penamaan lampu merah 1. Kemudian kita lakukan pencabangan ke bawah dengan pemberian instruction berupa timer dengan alamat tim 000 hashtag 30. Lalu kita OK, kita berikan penamaan timer merah 1. Oke, di sini kita akan mulai memberikan atau mengisikan program sesuai dengan urutan lampu dari traffic light-nya. Kita mulai dari lampu merah 1. Kemudian instruction timer di sini kita berikan tim 000 itu karena dia adalah timer yang pertama, maka kita menggunakan 000. Kemudian kita menggunakan hashtag 30 yang berarti lampu merah tersebut akan menyala selama 3 detik. Namun dari satuan dari CX programmer ini adalah millisecond, maka 30 ini dalam satuan millisecond. Untuk real dalam detiknya dia adalah 3 detik. Kemudian bisa kita lanjutkan ya teman-teman.
pada section kedua dengan cara memanggil timer terakhir dari section sebelumnya. Timer terakhirnya adalah timer merah 1. Maka kita bisa new contact dengan penamaan T000, yaitu timer merah 1 atau timer terakhir. Kemudian kita berikan output berupa coil dengan alamat 100.01 dengan penamaan lampu kuning 1. Oke, lakukan hal yang sama dengan pemberian instruction berupa timer. Kita karena ini merupakan section yang kedua, kita bisa memberikan timer dengan penamaan tim 001 hashtag 30 dengan penamaan timer kuning 1. Selanjutnya kita akan membuat untuk lampu hijau yang traffic light pertama. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman dengan memanggil timer terakhir dari section sebelumnya, yaitu ada timer kuning 1, maka kita bisa new contact T001 timer kuning 1, kemudian kita berikan output berupa 100.02 dengan penamaan lampu hijau 1. Kemudian kita berikan instruction juga berupa timer dengan penamaan tim 002 hashtag 30 dengan penamaan timer hijau 1. Oke, traffic light 1 sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa lanjutkan untuk traffic light 2 dengan cara yang tetap sama. Kita gunakan timer terakhir untuk memanggil di section setelahnya. Kita lanjutkan. Teman-teman bisa copy paste atau mau ditulis satu-satu juga tidak apa-apa. Kita bisa lanjutkan ya teman-teman. Untuk traffic light yang kedua, kita bisa dibedakan di bagian outputnya, nanti diberikan penamaan angka 2 yang menandakan dia traffic light yang kedua. Kita lanjutkan new contact T002 timer hijau 1 dengan output 100.03 dengan penamaan lampu merah 2. Selanjutnya kita berikan instruction berupa timer dengan alamat tim 003 hashtag 30 timer merah 2. Selanjutnya kita lanjutkan untuk lampu kuning yang kedua. Kita bisa new contact T003, kemudian berikan output berupa 100.04 dengan penamaan lampu kuning 2. Kita berikan instruction berupa timer 004 hashtag 30 dengan penamaan timer kuning 2. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa menambahkan untuk lampu hijaunya. Kita panggil timer terakhirnya. Kita berikan output 100.05 lampu hijau 2, lalu berikan instruction Oke, untuk dua traffic light sudah terbuat ya teman-teman. Di sini teman-teman harus memperhatikan untuk alamatnya harus berurutan ya teman-teman, dari
lampu merah 1 ini 100.00, kemudian lampu kuning 100.01, dan walaupun di sini terdapat 2 traffic light, teman-teman, alamatnya juga harus tetap disambungkan. Seperti yang ini. Lampu hijau 1 memiliki alamat 100.02. Kemudian untuk lampu merah 2 kita berikan alamat 100.03 karena program ini akan menyala. Lampu dari program ini akan menyala secara berurutan. Jadi alamatnya juga tetap harus berurutan. Pada section selanjutnya atau section terakhir, kita bisa menambahkan counter atau pengulangan sebanyak 3 kali dengan cara kita memanggil timer terakhir, yaitu timer hijau 2. Kita bisa new kontak T005, kemudian kita new instruction berupa CNT 000 #3 dengan penamaan pengulangan 3 kali. Kemudian kita bisa memanggil relay bantu di bawahnya untuk menghubungkan. Kita bisa close kontak, kita panggil relay bantu dengan alamat 1.00, lalu kita sambungkan ke instruction counter. Setelah membuat section counter, kita akan menyambungkan counter ini atau pengulangan yang sudah kita buat ini ke section yang pertama agar terjadi pengulangan. Kita bisa meletakkan counter tersebut di sebelah relay bantu. Sebelumnya kita bisa geserkan ini terlebih dahulu sebelah kanan. Kemudian di bagian sini kita bisa panggil dari counter tersebut dengan close kontak C000. Kita bisa enter. Selanjutnya, kita akan menambahkan timer di setiap sectionnya. Kita mulai dari section yang pertama. Kita bisa memberikan close kontak untuk timer merah 1, yaitu T000. Keberadaan timer merah 1 di sini untuk menghentikan nyala lampu merah 1. Kemudian kita berikan close kontak timer hijau 2 di sini untuk melakukan pengulangan. Kita close kontak, kita berikan alamat T0005. Oke. Kenapa timer hijau 2 di sini sifatnya di close kontak? Karena di bagian counter di sini timer hijau ini alirannya terbuka, sehingga di section 1 ini harus di close kontak atau ditutup sehingga bisa terjadi pengulangan dan dapat berjalan ke timer selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke section kedua. Kita berikan close kontak di sini yaitu timer kuning 1. Kita berikan alamat T001. Timer kuning 1 di sini di close kontak untuk menghentikan lampu kuning 1 ketika sudah selesai menyala dengan timer yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk section ketiga kita berikan close kontak timer hijau 1. Yang kegunaannya sama untuk menghentikan lampu hijau 1 ketika sudah selesai menyala sesuai dengan waktunya. Kita lanjutkan untuk section 4, kita bisa close kontak untuk
kode timer merah 2 yaitu T002. Oke, selanjutnya untuk section 4 kita bisa memberikan close kontak untuk timer merah 2 dengan alamat T003 untuk menghentikan nyala lampu merah 2 setelah berjalan sesuai dengan timernya. Selanjutnya di section 5 kita bisa berikan close kontak untuk timer kuning 2 untuk menghentikan nyala lampu kuning 2. Selanjutnya section 6 kita bisa close kontak untuk timer hijau 2 dengan alamat T005 untuk menghentikan nyala lampu hijau kedua ketika sudah berjalan dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, untuk program dari CX Programmer ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan untuk memvisualisasikan dari program ini ke langkah selanjutnya yaitu CX Designer, kita bisa melakukan running terlebih dahulu untuk memastikan bahwa program yang telah kita buat tidak mengalami error atau trouble. Untuk caranya itu kita bisa melakukan work online simulator. Teman-teman bisa klik ini atau bisa menggunakan shortcut berupa Ctrl+Shift+V. Kita klik. Kemudian setelah menampilkan tampilan seperti ini, kita bisa klik pada bagian tombol start ini, kita klik kanan, lalu kita pilih set on untuk menyalakan programnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa program berjalan sesuai dengan sistem yang kita buat. Lampu berjalan secara berurutan dan terjadi pengulangan. Oke, jadi program yang kita buat sudah benar ya teman-teman. Kemudian kita bisa mematikan kembali dengan klik Work Online Simulator kembali. Oke, selanjutnya setelah program dari CX Programmer sudah selesai, maka kita akan melanjutkan pada pembuatan visualisasi programnya menggunakan software CX Designer. Langkah untuk pembukaan CX Designer masih sama seperti CX Programmer. Kita buka CX1, kemudian kita cari CX Designer, kita buka aplikasinya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan memvisualisasikan dua dimensi dari program traffic light. Kita bisa new file dulu ya teman-teman. Kita new project, kemudian di project title di sini kita berikan nama traffic light modul 1. Kemudian di file name ini kita berikan nama traffic light. Kemudian location file ini kita pilih file yang kita buat. Maaf, folder yang sudah kita buat. Jadi kita jadikan satu ya teman-teman agar mudah dalam mengintegrasikan dari CX Programmer ke CX Designer nantinya. Lalu kita oke. Kita tunggu dulu. Kita oke juga. Oke, pertama kita akan membuat tombol start dan juga tombol stop menggunakan push button atau on off button. Di sini kita bisa klik, kemudian kita bisa sesuaikan untuk ukurannya ya teman-teman. Kemudian karena terdapat dua tombol yaitu tombol start dan juga tombol stop, kita bisa copy paste untuk tombol ini.
Kemudian setelah kita copy paste, kita bisa klik 2 kali untuk merubah dari bentuk dan warna tombol tersebut. Untuk itu kita bisa pilih color shape, kita bisa select shape, kita pilih di bagian BMP files, lalu kita sesuaikan untuk icon tombol, kita bisa pilih switch circle 1, kita pilih warna hijau untuk start, lalu kita OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk tombol stop. Kita klik 2 kali, kita color shape, select shape, dan kita pilih warna merah untuk tombol stop. Kita OK. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan keterangan di setiap tombolnya. Kita bisa pilih di bagian label, kita klik, kemudian kita sesuaikan dari ukurannya. Kemudian kita bisa klik 2 kali untuk merubah penamaannya. Kita klik di bagian label di sini, kita ubah penamaannya menjadi start. Kemudian kita bisa memilih atau mengatur dari teks ini, bisa kita pilih untuk rata tengah atau rata kiri atau rata kanan. Untuk pada kali ini saya memilih untuk di rata tengah saja. Kemudian kita bisa pilih teks atribut. Untuk font teman-teman bisa merubahnya di sini, dan ukuran bisa di bagian size di sini. Untuk pewarnaan juga bisa di color setting di sini. Dan untuk positionnya kita akan memilih dia di bagian rata tengah, kita pilih center. Lalu kita OK. Oke, kembali. Nah, kemudian keterangan tombol start di sini sudah selesai. Kita bisa copy paste saja untuk penamaan tombol stop di sampingnya. Kemudian kita klik 2 kali untuk merubah penamaannya menjadi stop. Kita bisa OK. Selanjutnya untuk tombol start dan stop ini sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa membuat traffic light berjumlah 6 lampu. Kita bisa menggunakan bit lamp. Di sini kita bisa klik, lalu kita drag di sini, kita sesuaikan untuk lampunya. Kita ratakan terlebih dahulu ya, kita dirapikan dulu ya teman-teman. Kemudian karena kita membutuhkan 6 lampu, kita bisa copy paste terlebih dahulu setiap lampunya. Kita susun terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sudah terdapat 2 traffic light di sini. Kita bisa mengatur terlebih dahulu di traffic light 1. Kita klik di lampu yang pertama, kita klik 2 kali, lalu kita pilih color shape, kita select shape, lalu pada lampu di sini kita klik BMP files, kita pilih yang lamp circle ini. Kemudian kita bisa pilih lampu warna merah, kita OK. Selanjutnya yang lampu kedua kita pilih warna kuning, kita OK. Dan lampu ketiga kita pilih hijau. Oke, lakukan hal yang sama ya teman-teman untuk traffic light yang kedua. Kita pilih warna merah, warna kuning, kemudian warna hijau.
Oke, untuk membedakan letak traffic light di sini, kita bisa menambahkan label seperti penamaan start dan stop. Di sini kita menggunakan label. Kita letakkan di sini. Kita bisa berikan penamaan dengan klik 2 kali. Di label kita ubah penamaannya menjadi traffic light 1. Kita ubah agar dia center. Kita oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan copy paste saja untuk memberi nama di traffic light yang kedua. Kita bisa edit saja untuk traffic light yang kedua. Selanjutnya, kita bisa memberikan counter atau pengulangan. Di sini menggunakan numeral display input. Kita bisa klik terlebih dahulu, lalu kita drag, kita sesuaikan di sini. Oke, kemudian kita bisa klik 2 kali. Kita bisa mengaturnya terlebih dahulu. Untuk counter ini kita pilih di bagian storage type. Di sini kita pilih BCD unsigned to word dengan integer yaitu 1. Jadi untuk integer sini 1, nanti akan muncul 1 angka saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa memberikan keterangan di bawah. Jadi nanti akan muncul 1 angka saja ya teman-teman. Lalu kita bisa oke terlebih dahulu. Kemudian kita bisa memberikan keterangan lagi menggunakan label bahwa numeral di sini sebagai pengulangan. Kita ubah penamaannya sebagai pengulangan. Kita atur untuk berada di tengah, lalu kita oke. Oke, untuk visualisasi 2 dimensinya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengintegrasikan kode atau alamat dari CX Programmer yang telah kita buat. Bisa kita lihat di bagian serial ya teman-teman. Di sini kita bisa klik terlebih dahulu, kemudian kita lihat di serial di sini. Untuk tombol start di sini kita cek terlebih dahulu. Tombol start di sini memiliki kode atau alamat 0.00. Maka untuk serialnya kita bisa atur 0.00. Selanjutnya untuk tombol stop di CX Programmer itu alamatnya 0.01, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi 0.01. Kemudian di setiap lampu di sini kita bisa lihat lagi ya teman-teman. Lampu merah 1 di sini kodenya 100.00 dan selanjutnya sampai 100.05. Kita bisa atur di bagian serial di lampu merah pertama 100.00, maka kita bisa mengubahnya menjadi 100.00. Kita lakukan untuk lampu kuning yang pertama yaitu 100.01. Kemudian di lampu hijau yang pertama kita ubah menjadi 100.02. Di lampu merah 2 bisa kita ubah di 100.03. Kemudian lampu kuning 2 ini 100.04 dan di lampu hijau 2 100.05. Dan di bagian pengulangan di sini di serial ini kita ganti
dengan CNT 000. Untuk integrasi dari CX Designer ini dari teman-teman harus teliti karena harus disesuaikan dengan CX Programmer. Jika terdapat kesalahan input alamat atau kode, maka akan terjadi error pada saat proses integrasi dari CX Programmer ke CX Designer. Kita bisa simpan terlebih dahulu ya teman-teman, jangan lupa untuk tetap disimpan dengan Ctrl S. Kemudian kita bisa mengintegrasikan dengan CX Programmer. Kita bisa kembali ke CXP terlebih dahulu. Kita pilih Work Online Simulator. Kemudian kita pilih Start PLC. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, yang mana program CX Programmer dan CX Designer yang kita buat itu berada di satu folder yang sama agar memudahkan dalam proses integrasi. Lalu kita OK. Kita tunggu sebentar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa klik tombol start untuk memulai dari program ini. Kita bisa klik terlebih dahulu tombol start. Dari traffic light 1 ini akan menyala secara bergantian dari lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Kemudian dilanjutkan dari traffic light kedua, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Dan akan terjadi pengulangan sebanyak 3 kali. Dan pengulangan ini di bagian numerik display input di sini juga berubah ya teman-teman. Nanti setelah 3 kali maka program akan berhenti. Kita bisa menghentikannya menggunakan tombol stop ya teman-teman. Kita bisa exit saja. Kemudian saya akan memberikan informasi atau cara dari transfer CX Programmer ke PLC pada saat wiring nanti. Kita bisa klik pada bagian menu bar, yaitu pada bagian PLC. Kemudian kita bisa pilih transfer. Kita pilih transfer to PLC. Namun, karena laptop saya saat ini belum terhubung dengan PLC, maka pilihan ini tidak bisa diklik. Tetapi, nanti dari laptop teman-teman bisa disambungkan saat pelatihan berlangsung menggunakan kabel transfer yang akan disambungkan dari laptop ke PLC. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman pada modul 1 mengenai traffic light yang sering kita jumpai di jalan raya. Cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diikuti dan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.